Hai, selamat pagi saudara, kembali berjumpa di segmen Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi, kembali bersama saya Paskali Siswari. Saudara, kalau Anda tadi menyaksikan program Sapa Indonesia Pagi yang banyak membahas soal kerugian, soal pembatalan U20 Indonesia, tentu tadi kerugian material sudah dibahas banyak sekali. Tidak hanya kerugian material, tapi juga kerugian yang mendera pelatih dan anggota timnas U20. Kita di Kompas Bisnis pagi ini akan bahas lebih banyak soal kerugian material, lalu juga ada imateri lain dari pembatalan ini. Yang pertama kita akan lihat saudara, tentu kalau bicara kerugian pasti ujung-ujungnya adalah duit. Dan ujung-ujungnya lagi adalah anggaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk merevitalisasi stadion. Kami ambil data ini dari Kementerian PUPR yang memang menaungi soal revitalisasi infrastruktur, salah satunya adalah stadion. Total yang direnovasi untuk persiapan Piala Dunia U20 ada 2 stadion utama dan juga 15 lapangan latihan. Ke-17 stadion ini tersebar di total 5 provinsi, saudara. Ada di Jawa Tengah, lalu juga ada di Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga ada di Sumatera Selatan. Nah, sementara kalau melihat 2 stadion utama yang direvitalisasi adalah ada Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bali, dan juga Stadion Manahan Solo. Pembangunan untuk revitalisasi ini bahkan sudah dimulai sejak tahun 2020 kick-off-nya. Kurang lebih sekitar akhir 2020 di bulan November. Ada 3 paket pengerjaan yang dilakukan oleh PUPR. Yang pertama adalah klaster Bali. Ini dikerjakan oleh kontraktor PTPP. Jadi total ada 2 kontraktor besar yang ikut dalam revitalisasi stadion untuk Piala Dunia U20. Pertama ada PTPP, ini ada di klaster pertama Bali dengan nilai kontrak 152 miliar rupiah. Sementara paket 2-nya adalah klaster Solo yang mengerjakan adalah PT Nindya Karya Wilayah 2 dengan nilai kontrak 78 miliar rupiah, dan terakhir paket 3 sama-sama dikerjakan oleh Nindya Karya dengan total 83 miliar rupiah. Sehingga kalau kita totalkan semua anggaran revitalisasi 17 lapangan dan juga stadion ini ada angka 418 miliar rupiah. Bukan angka kecil saudara untuk merenovasi 2 stadion utama dan 15 lapangan latihan. Nah, bicara bola sudah pasti tidak hanya soal revitalisasi stadion tadi, tapi juga pasti banyak sponsor seperti gula dan semut ketika ada pertandingan bola besar, terutama ini adalah kancah internasional, sudah pasti akan banyak sponsor yang mengincar dan rela mengeluarkan uang untuk bisa jadi sponsor utama. Karena sudah pasti tahu balik modalnya ini akan cepat kalau bicara bola di Indonesia. Nah, kami kumpulkan beberapa pengiklan yang di awal tahun ini sudah mengumumkan keikutsertaan mereka sebagai sponsor. Yang pertama adalah MTEK. MTEK berhasil menjadi official broadcaster Piala Dunia U20 2023 dan seharusnya ini menyiarkan 52 pertandingan. Tapi sampai kami riset terakhir tadi pagi, kami belum bisa mendapatkan informasi teranyar pasca pembatalan ini apakah ada kesepakatan yang berubah dari dana yang sudah dikeluarkan oleh MTEK sebagai official broadcaster dengan FIFA, apakah ada perbedaan penyiaran atau bagaimana, belum bisa diketahui saudara. Tapi sudah pasti akan berbeda karena kalau Indonesianya atau Piala Dunianya di Indonesia, MTEK pasti mendapat banyak keuntungan karena menjadi official broadcaster. Sementara kalau hanya menjadi penayang saja saudara, ini tentu akan berbeda. Nah, kedua ada Tokopedia. Tokopedia ini mengambil bagian menjadi broadcast sponsor FIFA U20. Biasanya ini bentuknya kalau Anda mungkin sedang menonton bola akan banyak logo-logonya muncul. Nah, dalam hal ini adalah Tokopedia yang menjadi broadcast sponsor di sepanjang liga biasanya akan muncul iklan. Terakhir yang baru saja mengumumkan menjadi sponsor di bulan Maret kemarin adalah produk es krim dari Unilever yaitu Walls. Walls ini membuat atau menjadi sponsor untuk skuad Garuda Muda atau tim Piala Dunia U20. Bahkan mereka ini sudah membuat semacam tagline gitu yaitu satu hati untuk Garuda. Ini adalah kerjasama antara Walls dan juga timnas Garuda Muda U20. Walls juga tentu menggelontorkan dana meskipun kita tidak tahu besarannya berapa untuk tim U20 sebagai komitmen dukungan pelatihan dan juga pengembangan untuk timnas U20. Bagaimana nasibnya setelah ini kita masih belum mengetahuinya saudara.
Kita geser dari sponsor. Nah, biasanya kalau ngomongin bola, pertandingan olahraga, terutama ajang besar seperti ini, akan ada maskot dan juga akan ada lagu. Dan dua-duanya sudah lahir di Indonesia karena persiapannya kan tadi tinggal pendek ya sebelum akhirnya FIFA memutuskan untuk menghentikan atau untuk mendepak Indonesia dari tuan rumah Piala Dunia. Kita kenalan sama yang pertama. Ini ada Bacuya yang merupakan maskot Piala Dunia U20 2023. Bacuya ini singkatan saudara, yaitu Badak Cula Cahaya. Dipilih seekor badak Jawa yang menggunakan kostum timnas merah putih. Ini harusnya dikenal sebagai maskot Piala Dunia U20 Indonesia. Kenapa dipilih Badak Cula 1? Karena saat ini populasi Badak Cula 1 sudah terancam punah di Indonesia, supaya masyarakat akhirnya aware soal hal ini. Sayang, yang punah ternyata Piala Dunia U20-nya terlebih dulu. Sudah selesai di Indonesia tidak lagi menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Yang kedua adalah lagu. Mungkin sebelum atau 1-2 minggu sebelum akhirnya FIFA memutuskan tidak jadi menggunakan atau menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, sudah Anda dengar atau lihat teaser video musik dengan judul Glorious yang dinyanyikan oleh World Genius bersama dengan Lyodra, Ziva dan juga Tiara. Sayang, kemarin ketika saya mencoba untuk mencari teaser video tersebut yang pendek durasinya, sudah tidak ada karena ternyata sudah ditarik FIFA. Sehingga kami tidak bisa tayangkan kepada Anda, mungkin Anda belum pernah menontonnya. Meskipun kalau Anda cari jejak digitalnya, ada beberapa akun media sosial milik warganet yang masih menyimpan teaser dari lagu tersebut. Permasalahan yang ini tidak jelas, nasib dari lagu yang sudah jadi yang dinyanyikan oleh musisi-musisi Indonesia ini apakah nantinya boleh tayang tetap atau tidak. Karena sebenarnya lagunya sudah jadi ini Glorious ini. Selain maskot dan logo kita bergeser, ini belum selesai saudara kerugiannya, ada kerugian lain yaitu yang pertama adalah soal training pemain. Training pemain tentunya nggak hanya menyita waktu, mengorbankan waktu, hidup para pemain dan pelatih. Bahkan di 2021 PSSI sempat menyebut ada anggaran 200 miliar rupiah saudara untuk persiapan timnas Indonesia menuju Piala Dunia U20. Lalu ada juga soal anggaran di pemerintah daerah. Ada 5 provinsi yang akan menggelar Piala Dunia U20. Sudah pasti gelaran internasional ini harapannya bisa menarik wisatawan dan sudah pasti akan ada promosi-promosi yang dilakukan, terutama di side event yang dilakukan pemerintah daerah. Mereka sudah membuat spanduk, baliho, iklan, ataupun acara-acara sampingan lain yang akhirnya sekarang nggak jadi. Harapannya dengan adanya side event dan datangnya wisatawan ke daerah-daerah tersebut, ada rembesan juga saudara, terutama ke UMKM di daerah. Tapi sayangnya harapan itu harus pupus.